Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu semua yang insyaallah mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya semangat, jawab salamnya penuh pengharapan, jawab salamnya sambil terus meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Imannya makin mantap, Islamnya makin kuat, hajatnya insyaallah dikabulkan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang pengen haji, pengen umroh, insyaallah disegerakan. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Jangan gede-gede, amin ya malu. Ketahuan utangnya pada gede. Kita doa lagi ulang. Mudah-mudahan yang masih pada punya cicilan, yang masih pada punya utang, segera Allah lunaskan. Jangan ngutang lagi ya Allah. Jangan ngambil utang lagi ya Allah. Mana abis ngambil kerudung baru belum bayar, suruh pakai warna ungu lagi. Insyaallah. Dan insyaallah ibu-ibu semua yang hadir di hari ini, mudah-mudahan niat apapun yang sudah disiapkan dari rumah, niatnya qabul, dosa-dosanya digugurkan. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, di hari ini harinya istimewa. Hari apa kalau boleh tahu, Bu? Hari kelahiran Nabi kita tercinta, kekasih kita yang tercinta, Nabi Muhammad. Kita shalawatan bareng dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lanjutin. Anta syamsu, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sunuri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kalau sudah salawat hatinya tenang, di rumah pusing, bolak-balik dapur, bolak-balik jemuran, orang pada bolak-balik Bogor, Tangerang, Bogor, Bandung. Kita bolak-baliknya jemuran sama teras, ya Bu. Tapi alhamdulillah, kalau sholawat sudah dilisankan, kalau sholawat sudah sama-sama membasahi hati kita semua, insya Allah apapun yang menjadi hajat, Allah semakin dekatkan, hajatnya terkabul, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan di pagi hari ini kita akan mendapatkan barokah. Salah satunya adalah barokah fi ilmi, barokah dalam ilmu. Kita sama-sama doakan wabil khusus untuk Ketua DKM Mushola As-Salihun, yang insya Allah warga-warganya salih semua. Kalau boleh tahu mana tuan rumahnya, boleh tunjuk tangannya Bu.
Ada di sini warga as-salihun? Boleh nunjuk tangannya begini biar emasnya kelihatan. Mana coba lihat warga as-salihun mana? Biar gelangnya yang keroncong kedengaran bunyinya. Ada warga as-salihun? Mana coba lihat? Kagak pada pakai punya cincin ini. Ya Allah, ini pasti ganjelan pintunya pakai emas. Ya, nggak demen pakai cincin. Dan tentunya semua ketua majelis taklim yang juga sudah mewakili hadir, ada majelis taklim yang hadir di sini. Ustazah Refa, masya Allah ya, ini ketua majelis taklim Al-Ikhlas ya Bu ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga tentunya wabil khusus ketua DKM As-Salihun adalah Bapak Syaifuddin ya, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus, ketua PC Salimah dan semua pengurus. Kita angkat tangan dulu ya, kita semuanya mengangkat tangan dengan ikhlas, kita berdoa dulu. Ya Allah ya Rahman, semoga Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kebahagiaan untuk keluarganya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan semua amalnya menjadi amal-amalan yang makbulan, amal-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa khusus untuk kita semua dan keluarga, mudah-mudahan diberikan anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan yang jodohnya masih jauh Allah dekatkan. Mudah-mudahan yang rezekinya masih sempit Allah lapangkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus dibimbing, diberikan hidayah, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah ibu semua. Tadi sudah dimulai oleh MC kondang kita, ya, Ustazah Yudi. Dan alhamdulillah ibu semua, di kali ini di bulan September menjadi pembahasan kita yang berikutnya tentang tema akidah. Yang dimana kita berharap dengan kajian tauhid ini akidah kita semakin mantap, iman kita semakin kuat. Karena apa Bu? Karena ujian itu tidak habis-habisnya. Karena godaan di sekitar kita itu sangat banyak. Manusia itu suka tidak suka, mau tidak mau, ya, dia diiringi dengan 4 sifat. Yang pertama sifat malaikah. Sifat malaikah, senangnya ibadah, senangnya belajar, senangnya menghamba, senangnya menyucikan diri. Ini namanya sifat malaikah. Manusia kalau diiringi dengan sifat malaikah, maka senangnya ngumpul di kajian salimah. Insya Allah hati kita semua, kemudian fisik kita semua, hati kita semua yang hadir di hari ini sedang bersama dengan sifatnya malaikat. Sifat yang kedua, sifatnya syaitan. Apa Bu sifatnya syaitan itu? Senangnya ngebenci orang. Ketemu tetangga juteknya bukan main, mukanya ditekuk, ini nyarinya musuh. Syaitan itu senangnya bermalas-malasan. Syaitan itu senangnya lalai terhadap perintah Allah. Tetapi mudah-mudahan para jamaah yang sudah hadir di hari ini dijauhkan dari sifat namanya sifat syaitan. Kemudian sifat yang ketiga, sifat milik binatang ternak. Makanya dalam Al-Quran disebut namanya satu surah Al-An'am. Surah keberapa Al-An'am itu Bu? Ya, artinya adalah binatang ternak. Apa sifat binatang ternak? Cuma mikirin makan, cuma mikirin kawin, cuma mikirin tidur. Ini sifat binatang ternak. Ya Bu, bangun tidur yang dicari makanan. Tuh. Mau ngaji bekalnya makanan. Lagi ngaji pas buka kotak isinya cuma 2, dikit amat. Karena apa? Mikirinnya cuma makanan. Bu, kalau mau ngaji ke sono no. Satu kotak isinya 5. Minumnya enggak warna putih, ada warnanya.
Ini namanya sifatnya binatang karena yang dipikirin makan. Kalau ngaji cari tempat yang adem. Di belakang ada senderan. Bu, ya, kenapa? Biar bisa merem. Baru mau nyampe niatnya yang lain doa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang lain doanya begitu. Yang di belakang doanya beda. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya tanah MC-nya disuruh maju. Ya. Kenapa? Ini yang di depan nih mau mangap aja mikir. Pas mau mangap ustazanya ngelihat, nggak jadi lagi, taruh lagi. Ya Bu. Ini Masya Allah. Tapi insya Allah ini tempat paling barokah. Yang duduknya paling depan di hari ini. Nih saya liatin wajah-wajahnya. Kalau saya ketemu di akhirat, saya mungkin dapat tempatnya lebih baik saya ajak. Khusus yang duduknya paling depan. Khusus nih saya liatin wajah-wajahnya nih. Insya Allah nih ya. Ini adik yang pojok nanti jadi hafizah. Ya, jadi ulama perempuan ya nak ya. Nah, insya Allah tuh ya. Makanya yang belakang kita bilang apa Bu? Kasian. Ya, khusus yang di depan insya Allah. Tapi cinta saya, doa saya juga tetap untuk seluruh jamaah yang sudah menghilangkan sifat-sifat syaitan dalam dirinya. Ibu manasin motor, siapin pakaian, ninggalin keluarga di rumah, bilang mama mau ngaji. Padahal ibu sebetulnya pengennya rebahan. Betul gak Bu? Ini wajah abis pada ke pasar. Ikannya masih di kulkas, belum dicuci. Bener gak Bu? Kangkungnya belum pada dipotongin. Tapi bela-belain datang ke sini. Tandanya apa? Sifat syaitannya dibuang. Sifat binatang ternaknya dibuang. Ya, Masya Allah. Dan yang terakhir namanya sifat binatang buas. Ya, pengennya berkuasa, pengennya menganiaya orang, pengennya menindas orang, pengennya selalu dihormati, pengennya selalu menjadi yang dijunjung tinggi. Ini namanya sifat binatang buas. Orang takut sama orang. Masya Allah. Kenapa? Karena kadangkala orang kalau sudah jahat nggak bisa didoain. Bener nggak Bu? Ketemu setan di BKT, surat Al-Ikhlas, surat kemudian ayat kursi masih kepake. Ya nggak Bu? Ketemu di BKT maling, dibacain Al-Ikhlas, dibacain lagi ayat kursi, mempan nggak kira-kira? Tuh emang, Masya Allah. Emang yang namanya manusia kalau sudah jahat, sifat binatang buasnya dipenuhi di sini. Maka kita buang jauh-jauh. Salah satunya adalah meraih nikmat, namanya nikmat thalabul ilmi, namanya nikmat ukhuwah. Insya Allah hari ini kita sedang menjalin ukhuwah. Makanya disebut salimah. Salimah itu artinya apa? Persaudaraan. Ya, muslimah. Maka keluar dari masjid persaudaraannya makin kuat insya Allah. Baik. Kalau saya bilang rentang kanan, tangannya direntangkan. Nah ya. Kemudian dua-duanya sekarang. Ya, boleh dipeluk. Berpelukan sekarang. Masya Allah. Udah? Masih pelukan. Udah pada mandi kan? Keteknya pada wangi kan? Nah, ya pelukan dong. Berpelukan sekarang. Kita sambil belajar bahasa Arab. Tangannya masih? Nah, masih ya? Masih. Pelukannya kanan kiri dong, jangan sebelahnya doang. Ntar aku cemburu. Kanan kiri, Bu Afifah, kanan kiri, sebelah kirinya juga dipeluk. Nah, gitu ya. Udah? Sebelahnya keteknya wangi nggak? Oke,
Baik ya, kita belajar bahasa Arab ya Bu ya. Nah ya, kanan itu yumna, kiri itu yusra. Kalau saya bilang yumna, 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 badannya, kepalanya ke sebelah kanan. Oke, siap? Ya, yusra berarti sebaliknya ya. Siap. Wahid, isnen, salasah. Yumna, 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 yusra, 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 yumna, yusra, yumna, yusra, fahim tu fahimna, amam, amam, depan, ke depan, badannya semua ke depan. Nah, gitu ya. Ya, amam, amam, depan, waro'a, belakang, amam, waro, fahim tuh, fahimna. Masya Allah. Belum kelar. Fauqot, atas, tahta, bawah, fauqot, tahta, fahim tuh, fahimna, yumna, yumna, kanan, yusra, yusra, kiri, amam, amam, depan, waro'a, belakang, fauqah, tahta, bawah, fauqah, fauqah, fahim tu fahimna. Masya Allah, takbir. Udah jangan kelamaan, ntar nih pinggangnya berasa. Masya Allah. Ya. Baik, ibu semua yang saya cintai, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikir. Oke? Kalau saya tanya ibu, gimana kabarnya? Ya, sekarang sambil doa. Alhamdulillah sehat akalku. Nah, sambil diusap nih kepala budi sayang. Dia mikir cicilan tiap malam, gimana bayarnya ya Allah? Sehat ke kepala nih ya. Kita bilang, alhamdulillah sehat akalku. Lanjutannya, bersih hatiku. Nah, nih hati yang bersih. Jangan nyimpen marah, jangan nyimpen kecewa, jangan nyimpen sedih. Ya, tapi ingat mah tetap ingat ya. Utang tuh jangan dilupain. Jangan. Ya, saya hatinya udah bersih, nggak mau nginget utang. Salah. Ya, berikutnya apa, Bu? Lisannya yang indah, ya. Oke, sehat pikiranku, bersih hatiku, lisanku indah. Nah, lisanku indah. Oke, baik. Ibu-ibu semua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat akalku, bersih hatiku. Alhamdulillah. Kalau ngomong yang enak-enak, kalau ngomong yang baik-baik, jangan sampai kedengarannya si halus, tapi kalau didengar-dengar, diperhatiin nyelekit luar biasa. Seorang istri ngomong sama suaminya, "Pak, enak banget ya kakakku. Kakakku nikah sama orang sugih. Mobilnya bagus, keturunannya ningrat. Tuh, kerjaannya ke luar negeri mulu." Bilang lagi, "Adekku juga enak tuh, Pak. Tiap hari kerjaannya meeting mulu, pakai Zoom mulu. Tuh, saya mengiris pakai talenan mulu." Ya, Bu? Tuh, Masya Allah. Kemudian nggak kayak aku ya, Pak ya. Udah dapet suami pas-pasan. Kerjaannya cuma karyawan biasa. Motornya pakai beat doang. Nganter istri sama bawa galon sama rupanya. Masya Allah. Ya Allah, Pak, mudah-mudahan aku sabar ya, Pak.
Mudah-mudahan aku bisa terima kamu ya Pak ya. Nih Bu, Masya Allah nih Bu. Kira-kira suaminya kalau dengar istri ngomong gini gimana Bu? Diem dia, tersinggung, tapi nggak nyampe bisa bales. Masya Allah. Maka jangan sampai kita jadi istri yang begini. Lisannya harus lisan yang indah. Nanti kalau ketemu pulang dari ngaji bilang sama suaminya, terima kasih pangeranku. Dia yang tadinya mau minum jadi keselak. Ya. Baik ibu semua yang saya cintai karena Allah. Nah dari sini kelihatan nggak? Ke depan kelihatan nggak Bu? Di zoom. Bisa nggak di zoom? Ya nih lihat ya. Nah, la ilaha illallah. Yang depan kelihatan? Yang belakang kelihatan? Aduh kasihan. Pindah sini Bu, pindah Bu. Nih ya, adalah tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara ya. Ikuti saya, al-wala'u wal bara'u. Pernah dengar al-wala wal bara? Pernah dengar? Artinya apa Bu? Nah, kita akan bahas ya. Ini masih nyambung dengan pembahasan kita yang kemarin. La ilaha illallah. Jadi al-wala wal bara adalah sebetulnya buah dari kita memahami makna la ilaha illallah, ya. Yang pertama, kita lihat di sini. La ilaha illallah, lamnya an-nafi, lamnya itu untuk meniadakan. Tidak ada, enggak ada lagi. Ilahun. Ini sebagai adalah sesuatu yang dinafikan. Ya, jadi konsep la ilaha illallah buahnya adalah al-bara. Jadi konsep la ilaha adalah menghasilkan sifat namanya al-bara. Apa Bu? Sifat namanya al-bara. Apa itu al-bara? Al-bara itu maknanya yang pertama adalah al-kufru. Al-kufru itu berarti adalah tidak meyakini atau boleh dibilang dia sebagai salah satu bentuk penolakan. Kemudian yang kedua al-adawah. Ya, al-adawah maknanya adalah memusuhi. Kemudian al-fasalatu maknanya adalah memisahkan. Dan yang terakhir al-bughdu. Al-bughdu pakai dot. Al-bughdu artinya marah. Jadi baro ini maknanya 4. Yang pertama tadi apa? Al-kufru. Ya. Kemudian adawa, fasala, wal bughdu. Ya. Ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, la ilaha menghasilkan sifat namanya atau sikap namanya baro, memutus, tidak menyukai. Kemudian berikutnya adalah tentunya tidak menyukai sesuatu. Al-bughdu itu marah, nggak suka, benci, menjauhkan diri, itu namanya al-bara. Kalau al-wala itu adalah makna lanjutan dari illallah, menghasilkan sikap namanya al-wala. Apa itu maknanya wala? 1. At-ta'ah. Apa Bu? Kedua, namanya an-nusrah. Ya, artinya menolong, an-nusrah. Kemudian yang ketiga, al-qarbu, dekat. Lawannya dari fasalah. Kemudian yang terakhir al-mahabbah, lawannya al-bughdu, yaitu adalah cinta. Ya. Maka ibu-ibu semua, kita akan sama-sama pahami setelah saya jabarkan bagian dari wala wal bara. Kalau seseorang yang telah sadar betul dirinya itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah, nggak ada yang kita sembah selain Allah, nggak ada tempat kita bersandar kecuali Allah, tidak ada yang bisa menaklukkan, tidak ada yang bisa memberikan,
tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini berarti kita sudah memahami hakikat la ilaha illallah. Kemudian dari lahirnya la ilaha illallah, maka melahirkan berikutnya sikap wala, sikap barok. Kalau barok artinya bencinya karena Allah, tidak sukanya karena Allah. Dan semua hal yang itu menyelisihi Allah, maka dia menjadi tidak suka. Sayangnya, kesukaan kita, ketidaksukaan kita itu jarang karena Allah. Ya Bu, ada seorang ibu, anaknya bilang, "Ma, umur saya udah 28. Saya mau nikah sama orang Jawa. Boleh nggak?" Nah, ternyata si ibu dulu pernah diputus cintanya sama orang Jawa. Ya Bu, akhirnya yang berani nikahin orang Padang. Akhirnya apa? Jangan kamu sekali-kali suka sama orang Jawa. Masya Allah nih Bu. Kenapa Bu? Karena ternyata trauma sama orang Jawa. Ya. Makanya dia mencoba anaknya jangan nikah lagi sama orang Jawa. Ya. Atau bahkan bisa jadi di antara kita sekarang sudah saling menjadi besan. Ada besanan depan-depanan. Masya Allah. Emang namanya jodoh gak ada yang tahu ya Bu ya. Masya Allah. Kemudian akhirnya apa? Anaknya bilang, "Ma, saya mau ngelamar anaknya Bu RT. Jangan deh. Dia itu orangnya enggak deh. Saya enggak demen banget deh sama emaknya deh. Senengnya sama yang lain aja deh. Saya enggak demen sama emaknya." Masya Allah Bu. Orang kalau suka dan bencinya bukan karena Allah, jodoh anak itu bisa terhalang. Betul enggak? Nyari mantu maunya yang wibawa. Ya. Nah. Wih, bawa mobil. Baru diem. Ya, baru diem. Oh ya, manggut-manggut tuh. Masya Allah. Padahal kesukaan kita, ketidaksukaan kita itu jangan kita berikan kecuali karena Allah saja. Ada orang itu memang cocok-cocokan, betul nggak Bu? Ya. Kadang kita baru ketemu orang, tapi sudah nyambung, sudah merasa dekat, sudah merasa seperti bestie. Ya, ibu-ibu sekarang kalau akrab dikit panggilnya bestie. Ya, kalau udah ada masalah, keluar grup kontaknya dihapus. Ya, si ibu ini udah nggak pernah update status, kan gitu kan? Disangkanya udah nggak pernah lagi aktif di media sosial, padahal kontaknya dihapus. Ya Bu, maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, ketidaksukaan kita, kesukaan kita, kalau kita sandarkan kepada manusia, ibu pasti nyesel. Ibu pasti terhalang dari rezeki. Makanya yang dimaksud dengan al-bara adalah memutuskan apapun, memisahkan diri, memberi jarak. Ya, salah satunya adalah harus karena Allah. Kalau alasan dunia, maka kita itu banyak gak taunya. Tapi harus ditinggikan adalah karena Allah. Contohnya ibu-ibu semua, suatu hari ada seorang laki-laki namanya Sabit bin Zuto. Siapa namanya? Sabit bin Zuto. Masya Allah nih, sampai ngikutin panjang pendeknya nih yang belakang nih. Ya, Sabit bin Zuto. Apa yang dilakukan? Dia lagi di perjalanan, dia pada saat safar, saking hausnya, saking laparnya, nggak ada makanan apapun. Dia duduk pinggir sungai, ngerenungi nasib. Ya Allah, kalau hidupku seperti ini, aku pasrah. Kadang ya Bu, kalau udah buka dompet nggak ada isinya, kadang rasa tenang datang, betul nggak? Rasa tenang kadang datang.
bentar lagi insya Allah Allah kasih jalan, kan gitu. Ini juga yang dialami oleh Zuto. Dompetku sudah tidak ada isinya, makananku sudah habis. Dia duduk pinggir sungai. Kemudian apa yang dilakukan Zuto? Tahu-tahu lewat buah apel. Yang namanya lapar, kadangkala sambal dingin, tempe dingin, pakai nasi anget berubah. Ya Bu, bisa nambah nggak nih? Wah, bisa nambah. Ini juga yang dilakukan Zuto. Dia nggak sempat mikir karena saking laparnya. Dia ambil, dia gigit. Sudah satu gigitan dia baru sadar. Astaghfirullahalazim. Ini apel tidak pernah aku tanam. Ini apel tidak pernah aku sirami. Ini apel tidak pernah aku beli. Ini haram masuk ke perutku. Apa yang dilakukan Zuto? Dia nyisirin sungai, cari yang punya kebun apel. Ini luar biasa. Pengen ngapain Bu? Pengen minta diridhoi karena dia udah makan buah apel yang hanyut di sungai. Ada yang begitu di sini? Ya? Ada pohon mangga tumbuhnya di dalam pagar tetangga. Bahkan sampai diplastikin. Ya Bu, nih diplastikin. Ya, malam udah kita bayang-bayang, besok mau manen. Pas keluar, ngelihat alhamdulillah plastiknya masih ada. Tapi mangganya udah hilang. Ya, Masya Allah. Apa yang dilakukan Zuto? Ya, Thabit bin Zuto dia bilang, Pak, saya tadi lagi istirahat, nemu apel, saya yakin ini apel jatuh dari kebun Anda. Saya minta diikhlasin. Kemudian apa Bu, kata pemilik kebun apel? Saya nggak ikhlas. Luar biasa. Saya nggak ikhlas. Bagaimana Pak supaya engkau mengikhlaskan apa yang sudah aku makan ini? Kemudian kata bapak itu, nikahi putriku. Tapi matanya buta, kakinya lumpuh, mulutnya bisu, telinganya nggak bisa ngedengar. Kata Thabit bin Zuto, nasib. Makan apel, disuruh nikahin gadis yang secara fisik ternyata punya hal yang berbeda dengan orang umumnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Thabit bin Zuto? Saya terima, karena ini masalah akhirat saya. Dinikahkanlah Bu. Ya Bu, jadi nikah yang sebenarnya kalau kita mau memakai syarat atau adab Islami adalah kalau belum mahram jangan dipertemukan. Ya, kalau belum mahram jangan dipertemukan. Dulu ibu pas nikah dikerudungin bareng tuh, bener nggak Bu? Duduknya samping-sampingan, lirik-lirikan, dikerudungin kan bareng. Nah, sebetulnya kalau ada pernikahan Islami itu belum mahram, maka tidak boleh diposisikan berdekatan, ya. Jadi masih harus ada jarak di antara keduanya, ya. Kemudian berikutnya, sesudah pernikahan terjadi, masuklah dia ke kamar pengantin. Pas buka pintu kamarnya, Masya Allah, ada gadis kulitnya putih kemerah-merahan, pipinya warnanya pink, bibirnya warnanya merah, matanya bulat. Ya, Masya Allah, cantik luar biasa. Dipanggil, kamu siapa? Saya istrimu. Enggak, katanya istri saya matanya buta, enggak bisa ngomong. Ya, dia segera datang menghampiri Thabit bin Zuto. Ya, saya istrimu. Bukan, istriku lumpuh. Nih luar biasa. Akhirnya dijelaskan, betul kalau aku ini buta karena mataku tidak pernah melihat yang haram. Betul mulutku ini bisu karena tidak bicara yang bukan Al-Quran. Betul kakiku ini lumpuh kalau pergi ke tempat maksiat.
Jadi ayahku menikahkan aku denganmu yang menjaga yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram. Kata si Thabit bin Zuto, dia bilang apa lagi, Bu? Nasib. Ya, kalau tadi beda nasibnya ya. Nah, akhirnya lahirlah dari perempuan yang salihah, laki-laki yang menjaga diri dari yang halal dan terus menjauhkan diri dari yang haram. Lahirlah namanya Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, pakar fikih. Jadi kalau orang tua genetiknya bagus, lahir anaknya begitu. Bisa jadi anak kita sholatnya masih males, disuruh ngaji bolos, karena ibu dulu pas ngidam ngambil tetangga ya, mangganya tetangga. Nih, hati-hati nih. Kita harus taubatan nasuha semuanya. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Kuenya ada yang ngambil 2 enggak? Kuenya ada yang ngambil 2 enggak? Kuenya ada yang ngambil 2 enggak? Jujur satu semua. Kurang enggak? Kurang enggak? Mau nambah enggak? Ya, jangan nastaghfirullah, kuenya ngambil 2. Jadi ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, jauhkan diri segera mungkin. Letakkan kesukaan kita, ketidaksukaan kita. Ya, jadi disebut baro adalah ketika kita membenci, menjauhkan diri, mengadakan permusuhan, tidak menyukai dengan sesuatu yang ya tentunya adalah membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Salah satunya ibu semua, hari ini saudari kita yang adanya di Palestina. Betul? Kondisinya gimana, Bu? Ada bayi baru dilahirkan, tidur bersama ibunya, malam diserang bom, pasti angkat kepala bayinya sudah tidak ada. Ya, betul? Kemudian bayi di rumah sakit, kembar 5, kehabisan oksigen, semuanya dalam kondisi mati sesak napas. Masya Allah. Ini yang terjadi saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi sampai hari ini, wala kita, barok kita belum karena Allah. Apa yang kita lakukan, Bu? Pakai mau berangkat ke Salimah, sikat gigi dulu biar wangi. Pakai odolnya yang merah, dia donasi buat bukan buat Palestina, dia donasinya buat Israel. Ada yang masih pakai merek itu, Bu? Masya Allah. Kalau masih ada, berarti belum barok. Ya, pakai sampo, nih, samponya masih yang mereknya dia nyumbang tiap bulan untuk Israel. Ibu pakai keramasan. Padahal tadi malam ibu baru transfer buat Palestina. Tapi di sisi lain ibu keramasannya nyumbangnya buat Israel. Ini namanya ibu belum barok. Jadi sekarang kalau keluar belanja ke Superindo, ke Indomaret, ke toko tetangga, apa yang dilakukan, Bu? Tanya. Ya. Dicatat apa-apa saja yang boleh kita beli yang tidak menyumbangkan ke Israel. Itu namanya sudah memahami konsep la ilaha illallah. Dulu muhajirin hijrah ke Madinah. Madinah itu dulu luasnya cuma sebesar Masjid Nabawi hari ini. Ada yang sudah pernah umroh? Ada yang sudah pernah haji? Ya, boleh tunjuk tangan yang sudah berangkat. Mudah-mudahan yang mau tunjuk tangan diundang lagi ke sono. Nah, insya Allah ya, Bu. Masjid Nabawi itu nggak luas-luas banget, betul nggak? Itu dulu Madinah segitu luasnya, kecil, beda dengan sekarang. Kemudian apa? Didatangkanlah orang-orang muhajirin. Tetapi apa yang disambut oleh orang-orang Madinah? Ahlan ya, akhi, bareng aja sama kami. Mereka nggak takut, Bu.
Orang Madinah dulu itu pekerjaannya lebih banyak sebagai petani ya, atau di ladang, di kebun. Ya, makanya kalau di Madinah itu banyak buah-buah, Masya Allah. Ya, kemudian berikutnya kalau orang muhajir senangnya dagang. Makanya dikenal dengan surah Quraisy. Karena mereka itu suka bawa dagangan dari Syam ya ke Mekah, dari Syam ke Mekah. Kemudian apa yang terjadi Ibu semua? Orang Madinah dulu kalau belanja sukanya ke orang Yahudi. Tapi semenjak ada saudaranya dari kaum muhajirin, orang Madinah nggak pernah belanja lagi sama orang Yahudi. Tetapi kalau selama saudaranya masih jual, dia mending beli sama saudaranya. Kadang kita Bu beda gopek doang. Ya Bu, beda gopek doang nih. Mahal belanja di dia mah, mendingan milih muter beli di tempat lain yang bedanya gopek. Padahal muter pakai bensin, betul nggak Bu? Jadi sekarang kalau depan rumah kita jual, beli sama tetangga terdekat, itu namanya wala. Ya, kalau barok memutus. Ya, baik itu perdagangan ataupun semua ya hal yang tidak disukai itu untuk orang-orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau wala itu berarti mencintai, mendekatkan diri dan memprioritaskan uang kita itu sampainya kepada saudara kita sendiri. Insya Allah dipahami? Ya. Apa itu wala? Wala al-mahabbah. Jadi ngomongnya sedikit pakai bahasa Arab. Apa Bu? Al-mahabbah. Kemudian bara, apa artinya? Lawannya mahabbah, bughdu. Nah, apa Bu? Bughdu, pakai dot. Bughdu. Emang kalau marah begitu, wajahnya aja jelek bacanya. Bughdu. Kalau mahabbah, al-mahabbah, emang wajahnya orang yang marah sama wajahnya orang yang mencintai itu beda, betul nggak? Ya, coba lihat saudara ibu kanan kiri, kira-kira dia lagi benci apa lagi cinta? Masya Allah. Ya, baik. Jadi wala kita ya, atau loyalitas kita, kecintaan kita harus ilallah, harus ilar rasul. Ini yang nomor utamanya ini. Illallah wa ilar rasul. Jadi mulai hari ini kalau nanti masuk rumah, ya deterjen saya masih Israel, ya sabun cuci piring saya masih Israel. Nanti habisin dulu. Kalau udah habis, ganti dengan yang menunjukkan dukungan kita illallah. Siap semuanya? Kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan meyakini bahwasannya rezeki kita makin gede. Yakin gak rezekinya gede? Kenapa? Ada orang dikasih rezeki itu beda. Ada dikasih rezeki itu harta. Tapi ada orang lain dikasih rezekinya apa Bu? Pengeluaran yang Allah sedikitkan. Ada seseorang gajinya 10 juta, penghasilannya 10 juta, pengeluarannya 12 juta. Rugi gak dia? Nombok gak dia? Nomboknya berapa? Ada pasangan baru nikah, gajinya cuma 2 juta, tapi pengeluarannya cuma 500 ribu. Mana yang cepat kaya? Gajinya 2 juta, pengeluarannya 500. Masih nyisa berapa? Oh, ibu-ibu memang pinter kalau udah soal uang. Udah. Ya, gajinya 10, pengeluarannya 12. Minus. Nah, ini yang disebut penampilannya sosialita. Tapi kantongnya apa, Bu? Kantongnya kantong BPJS. Ya, ngantrinya lama soalnya. Ya. Kemudian ibu-ibu semua,
tentang al-wara wal al-wala wal bara. Maka kita mulai membersihkan apa-apa dari kecintaan, dari kesukaan. Itu hanya untuk Allah saja. Ya. Kalau kita ngefans sama orang bukan karena Allah, suatu hari ngeliat aibnya, ibu langsung ilfil. Betul nggak? Ternyata dia begitu orangnya. Kirain ngelihat statusnya si rohani, kelakuannya roh halus, ya kan gitu. Masya Allah. Ya, tetapi ibu semua yang saya cintai karena Allah. Kalau kita memandang kecintaan kita itu cuma karena Allah, hari ini kita ridho sama saudari kita ya karena Allah. Ya, kita mencintai kelebihan kekurangannya ya karena Allah. Maka kalau melihat kekurangannya juga biasa aja. Hari ini banyak orang tiba-tiba ngefans. Ya, masalah 01, 02, 03 kirain pemilunya udahan. Ternyata masih panjang sampai hari ini. Ya. Ada di grup RT-nya masih nggak mau masuk grup WA. Cuma gara-gara pemilihan presiden. Kalau sudah ngefans sama orang, hati-hati. Tinggikan kecintaan kita, loyalitas kita itu cuma kepada Allah dan kepada Rasul. Siap semuanya insya Allah? Ya. Baik, ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, siapa orang yang gak boleh kita kasih wala? Yang pertama adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan dikasih wala, jangan dikasih kesukaan, jangan dikasih dukungan yang tinggi. Kalau kelihatan dia itu selalu maksiat sama Allah. Ya. Kemudian siapa yang kedua? Mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kalau ketemu orang yang agamanya masih dipertanyakan, maka kita tidak perlu terlalu mencintai, tidak boleh terlalu mengidolakan. Oke? Kemudian berikutnya, kebalikannya, kepada siapa kita itu meninggikan wala kita, yaitu adalah kepada orang yang terlihat betul keimanannya kepada Allah, yang terlihat betul dukungannya kepada agama Allah. Di masjid ada zikir bareng, sholawatan bareng, maka dialah yang kita dukung. Maka ibu-ibu semua, perkala al-wala wal bara kaitannya ini sama akidah. Ya, jadi kalau kita terlalu mencintai sesuatu kepada orang yang justru menyalahi agama Allah, berarti wala dan bara kita belum betul memahami makna la ilaha illallah. Baik, ibu-ibu semua gimana kabarnya? Bersih hatiku, indah lisanku. Muahnya mana? Ulangin, bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat, bersih hatiku, indah lisanku. Aduh, Masya Allah. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ahlan? Karena sudah 9.50, silakan. Ada? Silakan ibu-ibu yang bertanya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini saya persilakan atau ustazah dulu 2 pertanyaan atau ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu dulu, ada yang mau nanya nggak? Ada? Wabil khusus terkait wala dan barok ya, dengan produk-produk yang ada di sekitar kita sekarang. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Mak.
Ya, ya. Ya, Dengan baik. Mbak siapa? Dengan Mbak siapa? Eni. Silakan. Ya, baik. Ada lagi satu lagi? Tadi sudah ada di sebelah kanan masjid, yang yusro, sebelah kiri ada? Silakan dulu. Ada? Sebelah kiri? Yang tengah? Oh ya, ada tadi. Masya Allah. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaannya bagus nih. Ya, pertama adalah tentang sifat al-munafik. Jadi selain yang disebutkan dengan 3 hal sifat al-munafik, apa saja Bu? Idza wa'ada akhlafa, ya. Kalau bicara dia bohong, kalau dipercaya dia berkhianat, kemudian kalau berjanji dia mengingkari. Ya. Ini persis orang yang sering ngutang. Ya Bu, benar nggak? Kan gitu. Kalau bicara dia bohong. Bulan depan ya Mak ya dibayarnya ya Mak. Ya, bulan depan ditagih, bayar mahal. Jadinya bulan depan lagi ya. Nah, ini persis memang. Kemudian yang kedua, kalau dipercaya dia berkhianat. Dan kalau berjanji dia ngingkarin. Ini ciri khas orang munafik. Tapi ada ciri khas tambahan. Ciri khasnya adalah orang munafik tidak mungkin mendirikan sholat. Alladzina yuqimunas shalah. Ciri khas munafik itu kalau sholatnya telat. Wabil khusus di 2 waktu, Isya dan subuh. Ibu kalau mau tahu kadar kemunafikan kita seperti apa, lihat sholat Isya ibu, lihat sholat subuh ibu. Yang sholat subuhnya 5:30, yang sholat subuhnya jam 6 kurang 5, berarti kemunafikannya lagi tinggi. Yang sholat isyanya jam 2 malam, qiyamul lail sama isya digabung. Nah, hati-hati ya, tanpa sebab apapun, tanpa sebab. Hati-hati, dia senangnya mengakhir-akhirkan. Atau kadangkala mending jam 2 bangun, mending ya. Jam 4:30 baru sholat isya, 4:30 lewat 5 azan subuh. Masya Allah. Maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, ciri khasnya adalah dia tidak berada di shaf jamaah. Wabil khusus kalau laki-laki, ya, kemunafikan itu dilihat dari sholat berjamaahnya. Mohon maaf, yang mungkin suaminya masih males-malesan, diajak ya Bu ya, diingetin ya. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari yu'tiz zakah. Orang munafik itu kalau ngeluarin uang susah, apalagi kalau urusan zakat, bawaannya suuzon mulu sama orang. Bener? Paling ini diambil buat bayaran sekolah anaknya. Nah, ini namanya orang punya sifat munafik. Ya, kenapa? Karena disuruh bayar zakat dia susah. Ya, maka ibu-ibu semua, zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, kan ada zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap bulan. Gaji yang diterimanya sebetulnya 20 juta. Mohon maaf ya Bu kalau saya sebutnya kekecilan. Ya Bu, gajinya 20 juta, tapi ngakunya ngitungnya 10 juta doang. Ini namanya sifat munafiknya ada dalam diri. Giliran ngitung zakat, penghasilannya dikurang-kurangin, ditutup-tutupin. Zakat itu kan 2,5%. Kalau 20 juta kali 2,5 berapa Bu? 20 kali 2,5%. 500.000. Nih, gaji 20 juta, bayar zakat 500.000, ngerasanya berat. Ya, ini banyak terjadi. Ibu-ibu bayar TPA anaknya 100.000 dibilang mahal.
Giliran emas 1 gram sejuta, dia bilang murah. Ya Bu, emasnya pada kerancang kerincing, SPP TPQ-nya pada nunggak. Ini jangan. Jadi orang munafik itu kalau ngeluarin harta di jalan Allah berat. Itu ciri khasnya. Ya, maka Ibu upayakan dalam memberikan kecintaan kita, kesukaan kita, suara kita, loyalitas kita hanya ke orang-orang yang kelihatan amal solihnya. Walaupun tidak bisa dipastikan orang itu selalu benar. Pilihan itu kadang cuma A sama B. Maka timbanglah, nilailah mana yang keimanannya lebih besar ketimbang yang satunya. Itu namanya wala wal bara. Ya, buat para gadis, ini gadis-gadis semua kan ya? Ini yang depan saya gadis semua kan ya? Ibu, ini yang depan saya gadis semua kan ya? Pakai ungu berasa kayak gadis ya? Ibu, misalnya nih yang pada gadis masih ada di sini. Kak, aku bingung. Bu, aku bingung. Ada 2 calon. Yang satu kerjanya di BUMN, udah punya mobil, udah punya rumah, tapi celananya masih suka celana pendek. Terus apa lagi? Udah gitu masih gak mau sholat di masjid. Yang satu lagi kerjanya karyawan biasa, ya di pabrik, tapi sholat 5 waktunya bagus, ngajinya pinter. Ini sebetulnya berhubungan wala wal bara juga. Mana yang dipilih? Yang kerjanya di BUMN, rajin sholat. Emang itu namanya perempuan. Ya, nih hati-hati. Wala wal bara itu selalu diuji di situ. Ya. Kemudian Ibu, yang berikutnya adalah bagaimana kita sudah menyerahkan ketaatan kita, kemudian pengabdian kita kepada seseorang, tapi seseorang itu mengecewakan. Sekali lagi, kalau walaknya karena Allah, maka baroknya pun karena Allah. Ya Bu, ini dalam hubungan apa misalnya Bu? Konteksnya dalam hubungan apa? Pertemanan. Oh, Masya Allah, pertemanan aja loyalitasnya dijunjung tinggi. Ya, pokoknya kalau yang namanya bestie, orang yang belum datang duduknya udah ditempatin. Ya Bu, ada orang ya Bu, kan gitu. Sini. Itu kajian udah ditempatin. Bu, ini saya duduk sini. Enggak, ini teman saya. Orangnya masih di belakang. Ini begini nih emang perempuan kalau masalah perbestian. Ya. Kemudian apa? Maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, apapun yang terjadi, wabil khusus secara pertemanan, kemudian interaksi sosial, pasti kekecewaan itu akan hadir. Karena apa? Karena kita itu pasti ada perbedaan persepsi. Maka apa yang dilakukan? Sekiranya itu tidak bertabrakan dengan aturan Allah, tidak bertabrakan dengan aturan masyarakat, maka diingatkan tentang kebaikannya dulu. Ya Bu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabrnya harus jalan. Ya, kemudian yang kedua, kalau urusannya masalah pekerjaan, urusannya yang punya sistem, maka kita bisa melepaskan diri. Kalau memang sudah diberikan tadi ya nasihat, watawasau bil haqqinya sudah, watawasau bis sabrnya sudah, untuk kelanggengan dunia akhirat kita maka menjauh lebih baik. Ya, yang terpenting Ibu dalam menjaga hubungan, atau kalau kita hubungan seseorang dengan orang lain itu jauh, jangan sampai melakukan 5 hal ini nih. 1, diundang gak datang. Ya, hak muslim alal muslim khamsah. Ya benar gak? Apa aja Bu diantaranya? Sita al khamsah. Nih, 1, hak muslimnya apa aja? Kalau sakit jenguk. Apa lagi?
Kalau diundang, datang. Wabil khusus undangannya pernikahan. Kalau undangannya pernikahan, ibu tidak hadir, wajib menyampaikan ke yang ngundang. Kalau enggak, kita bisa berdosa. Nah, kadang orang sedang ngundang, dihitung-hitung, dipersiapkan gak hadir. Ya Bu, jadi kalau diundang sama orang disebutkan namanya jelas. Beda dengan yang di grup. Ini kalau ngundang secara pribadi. Kepada Ibu Susi dan suami. Bu Susi wajib hadir, Bu Susi. Ada Bu Susi? Bu Susi ada undangan hari ini. Ya. Kalau di grup ibu nggak hadir nggak masalah. Tapi kalau nama ibu disebut, ibu nggak bisa hadir, ibu izin ke yang mengundang, itu wajib. Walaupun yang mengundang musuh bebuyutan. Kitanya nggak musuhin, dianya kok musuhin mulu. Tapi tetap wajib hadir. Syaratnya tadi, kalau dia sakit dijenguk, kalau dia ngundang datang, kalau dia bersin, dia bilang alhamdulillah, ibu sebelahnya dengar. Ibu bilang apa? Yarhamukillah. Dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslih. Bu Susi sebelahan sama bestinya, yang satu nggak akrab sama Bu Susi. Giliran bestinya bersin, dijawab yarhamukillah. Giliran yang sebelahnya bersin, bilang alhamdulillah, udah dikencengin ya kayak apa? Nggak ada yang jawab. Nah, itu nggak boleh, ya. Kemudian yang keempat apa Bu? Kalau wafat, nah ya Bu, makanya Bu ya, kita ini calon mayat semuanya. Kita sama-sama berwasiat satu sama lain. Kalau nanti kita salah satu meninggal, jangan lupa sempatkan hadir mendoakan. Pakai bajunya jangan yang cakep-cakep, ya. Tapi yang penting bisa hadir mendoakan untuk sesama saudara yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diperhatikan ya, Bu. Jadi setidak sukanya, sebesar kecewanya, jangan sampai kita mengabaikan haknya. Satu lagi ketinggalan, kalau dia salam maka kita wajib jawab salam. Luar biasa, ya. Jadi insya Allah boleh menjaga jarak, mungkin itu lebih selamat dunia dan akhirat. Tapi hak muslim atas muslim harus dikasih, jangan diabaikan. Kadang orang kalau sudah musuhan, ya, jawab salam aja nggak dijawab salamnya. Ini masya Allah, ya. Ya, kemudian saudaranya kedengeran sakit, dulu bekas bestinya kedengeran sakit, bukan didoain, malah dibilang apa? Syukurin. Nah, ini hati-hati. Ini kita mengabaikan hak saudara kita. Baik, itu saja insya Allah. Bagaimana kabar semuanya? Masya Allah, ibu semua. Ya, kondangan pakai baju ungu. I love you. Ya, baik, kita sama-sama mencukupkan diri insya Allah. Mudah-mudahan bisa memperbaiki dari apa-apa yang terlewat di antara kita semua. Ya. Terakhir, suatu hari Nabi Nuh alaihissalam pernah ada dalam satu bahtera yang besar. Ternyata Nabi Nuh ini berhadapan dengan anaknya yang kafir, namanya Yam. Anak yang kafir ini diajak, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, ayo bareng naik kapal ini, berlayar bersama kami. Tapi syaratnya engkau masuk Islam dan menerima keesaan Allah. Apa yang dijawab sama anaknya, Bu? Enggak. Ya. Jadi ibu-ibu semua, seorang nabi, nabinya nabi yang salih, taat kepada Allah, diuji punya anak, anaknya kafir dari ajaran Allah. Sudah dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya bunayya, tapi ternyata dia menolak. Begitulah kebaikan. Kita sudah mengajak orang terdekat kita, tapi kadangkala ajakan kita diabaikan. Maka apa yang kita lakukan?
bertawakal 'ala Allah seraya mengucapkan la haula wala quwwata illa. Kita tidak bisa menjaga keimanan anak-anak kita. Kita tidak bisa menjaga keimanan pasangan kita. Yang kita bisa jaga adalah keimanan hati kita semua. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira.
Insyaallah mudah-mudahan semakin sehat badannya, semakin bersih hatinya, dan semakin indah lisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.